Anda melihat dampak ini ke emiten rokok seperti HMSP dan juga GGRM? Ya tentu, kalau kita lihat dari porsi beban, perusahaan rokok itu sendiri ya, sebenarnya memang cukai rokok merupakan beban terbesar yang ada di perusahaan rokok. Jadi, ketika ada kenaikan dari cukai tentu akan menambah, beban untuk, perusahaan tersebut dalam mencetak laba bersihnya nanti di tahun depan. Memang hal ini yang akan cukup berat ya, ditimpa dan ini memang sudah berjalan sejak dari tahun 2019 kemarin yang di mana cukai rokoknya memang sudah dinaikkan secara terus-menerus ya. Jadi, memang kelihatannya akan cukup sedikit berat untuk tahun depan bagi perusahaan rokok. Mhm. Oke, kalau kita lihat seperti apa sih sebetulnya, besarnya tekanan itu begitu? Karena kalau kita lihat pada kuartal ketiga 2021 kita ketahui juga bahwa HMSP ini membayar pita cukai ini hingga Rp47,4 triliun atau naik Mhm. 14,28% begitu ya. Sementara di satu sisi GGRM juga sudah membayar cukai hingga Rp70 triliun Mhm. atau naik 20%. Nah ini kira-kira ke depannya dengan kenaikan ini, seperti apa besarnya tekanan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan ini? Ya, tentu kita lihat juga ya dari, apakah daya beli masyarakat sudah mulai meningkat dan memang kelihatannya dengan, pandemi yang sudah mulai turun memang daya beli, cukup meningkat gitu. Cuma permasalahannya adalah apakah peningkatan itu dapat meng-cover dari kenaikan cukai rokoknya. Jadi kalau kita asumsikan sekarang, HMSP tadi membayar sekitar 40-an triliun dan Gudang Garam membayar sekitar 70-an triliun, berarti di tahun depan akan ada penambahan, untuk beban cukai rokok sendiri kan sekitar 12%. Nah, ini juga nanti kita akan melihat apakah, pendapatan yang, diproyeksi di tahun depan akan lebih tinggi daripada 12%-nya, kenaikan rokok tersebut. Sehingga memang apakah nanti, akan ada selisih gap dari, laba bersihnya dapat mengalami kenaikan. Memang kemungkinan akan cukup berat, tapi kita harapkan dengan, daya beli yang cenderung meningkat, sampai di bottom line-nya, untuk laba bersihnya, untuk perusahaan rokok sendiri mungkin kelihatannya mungkin tidak akan turun, terlalu signifikan, kalau kita prediksi mungkin akan tetap atau bahkan ada penambahan sedikit gitu ya, karena, eee, pemulihan dari ekonomi tersebut. Tapi ya ini merupakan tantangan bagi perusahaan rokok itu sendiri, secara jangka pendek kemungkinan akan menjadi sentimen negatif, tetapi, ini akan berlangsung nanti di Q1, Q2 akan mulai terlihat, seperti itu. Mhm. Di Q1 dan di Q2 berarti baru tercermin. Tapi kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga sahamnya akan seperti apa? Karena tentu level-level yang, kemudian terbentuk dari pergerakan harga saham HMSP dan juga GGRM hari ini memang sudah sangat mendekati level, support dalam jangka waktu 5 tahun belakangan ini, Pak Kris. Ya, kalau kita lihat memang, Mhm. dari sisi pendapatan sendiri, Gudang Garam dan Sampurna itu tergerus cukup dalam ya, Mhm. sebanyak mungkin kalau kita lihat dari tahun 2019-nya hampir 50% penurunannya dari sisi laba bersihnya sendiri. Nah, karena itu memang, penurunan harganya ya kita lihat memang cukup signifikan dan, selama daya beli masih belum meningkat dan pendapatan dari, Gudang Garam maupun Sampurna itu sendiri cenderung, belum meningkat ya, ini akan Mhm. menjadi, efek samping kepada penekanan di harga sahamnya. Mungkin akan menjadi shifting ya seperti di tahun 2020 kemarin, justru masyarakat shifting rokoknya mereka menjadi rokok yang lebih murah, sehingga waktu itu terlihat, Wismilak mengalami lonjakan dari sisi laba bersih maupun pendapatannya mereka. Nah, ini juga yang perlu diantisipasi ya, apakah nanti, Mhm. Sampurna akan kembali mengeluarkan produk-produk baru dengan harga yang lebih terjangkau yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, tentu ini akan menjadi makanya kita harus melihat nanti, bagaimana proyeksi dari tahun depan, perusahaan rokok ini sendiri menghadapi cukai Baik. rokok yang akan dinaikkan oleh pemerintah. Baik, apakah ini berarti juga membuka peluang tentunya bagi HMSP dan juga GGRM ini tidak membagikan dividen kembali di tahun 2022 nantinya? Kalau saya rasa untuk Sampurna sendiri dikarenakan kepemilikannya justru kebanyakan memang dari asing ya, 90-an persen. Mhm. Jadi, kemungkinan Sampurna akan tetap membagikan dividen. Tetapi kalau kita lihat dari sisi Gudang Garam, di mana beberapa tahun kemarin sempat adanya absen dalam pembagian dividen, ya mungkin akan menjadi, dapat terjadi untuk Gudang Garam tidak membagikan dividen lagi di tahun Mhm. depan ya, seperti itu.